Kali ini kita mau bongkar salah satu gagasan yang paling kita pegang erat, yaitu kesuksesan. Dengan panduan dari buku Success and Luck karya Robert H. Frank, kita akan lihat peran tersembunyi dari sebuah faktor yang sering banget kita lupakan. Kutipan ini, wah ngena banget ya, kan kita semua tahu rasanya. Ngomongin soal keberuntungan di depan orang yang merasa sukses murni karena kerja kerasnya, itu bisa jadi canggung banget. Yuk kita coba cari tahu kenapa bisa begitu. Oke, kita mulai dari cerita yang kita semua kenal. Dan mungkin kita yakini kalau bakat dan kerja keras itu adalah segalanya, kunci utama menuju kesuksesan. Rumus ini rasanya pas banget dan diperkuat di mana-mana. Saking kuatnya keyakinan ini, sampai-sampai bisa bikin orang tersinggung loh. Penulis buku ini misalnya pernah debat sama pembawa acara TV Stuart Varney yang benar-benar marah waktu dibilang kalau keberuntungan mungkin ada andil dalam karirnya. Tapi, gimana kalau ternyata ada bahan ketiga yang super penting, tapi hampir nggak kelihatan? Nah, mari kita intip variabel yang tersembunyi ini. Nah, ini contoh yang pas banget. Michael Lewis, penulis yang terkenal itu, jujur mengakui kalau awal karirnya di Wall Street itu dimulai dari sebuah kebetulan. Waktu makan malam, dia kebetulan duduk di sebelah istri bos besar. Dan seperti yang tertulis di sini, si istri kurang lebih memaksa suaminya untuk memberi saya pekerjaan. Satu momen acak yang mengubah seluruh hidupnya. Kalau kita lihat komposisinya, bakat dan usaha emang kelihatan dominan banget. Ya iyalah, di dunia yang kompetitif, dua hal itu harga mati. Terus keberuntungan? Kelihatannya cuma remah-remah kecil banget, cuma 2%. Tapi, apa benar sekecil itu pengaruhnya? Nah, disinilah letak kejutannya. Ada sebuah simulasi melibatkan 100.000 peserta, di mana keberuntungan itu cuma menyumbang 2% aja dari performa. Hasilnya, 78% pemenangnya ternyata bukan orang yang paling berbakat atau paling bekerja keras. Mereka menang hanya karena sedikit lebih beruntung. Oke, jadi pertanyaan pentingnya adalah, kok bisa sih remah-remah keberuntungan yang kecil itu sekarang jadi punya kekuatan sebesar itu? Jawabannya adalah karena kita hidup di era pasar pemenang ambil semua. Maksudnya gini, teknologi memungkinkan satu produk terbaik atau satu orang terbaik buat melayani semua orang sekaligus. Contohnya aplikasi pajak TurboTax. Akibatnya, jadi sedikit lebih baik dari saingan Anda, hasilnya bukan cuma dapat sedikit lebih banyak. Coba kita lihat perbandingannya. Dulu, di pasar lokal, jadi yang terbaik mungkin artinya penghasilan Anda sedikit lebih besar dari nomor 2. Tapi sekarang, di pasar global, jadi sedikit lebih unggul, bisa berarti imbalan Anda ribuan kali lipat lebih besar. Disinilah keberuntungan, sekecil apapun, bisa jadi penentu kemenangan yang masif. Tapi kalau keberuntungan itu sepenting itu, kenapa ya kita sering banget nggak sadar? Ternyata jawabannya ada di dalam kepala kita sendiri. Ada yang namanya bias tilik balik. Gampangnya gini, kalau kita lihat kesuksesan orang, apalagi kalau udah kejadian, kita cenderung bikin cerita yang rapi di kepala. Seolah-olah semua langkahnya udah pasti dan terencana. Padahal, kita sering lupa sama semua faktor kebetulan yang terjadi di sepanjang jalan. Coba deh pikirin soal Mona Lisa. Apa lukisan ini emang dari sananya udah ditakdirkan jadi yang paling terkenal di dunia? Atau jangan-jangan ketenarannya itu dipicu oleh satu peristiwa acak, yaitu waktu lukisan itu dicuri di tahun 1911? Nah, bias telik balik inilah yang bikin kita susah membayangkan skenario kedua. Psikolog punya istilah keren buat fenomena ini. Asimetri angin sakal, angin buritan. Gini deh, kita itu pasti ingat banget semua perjuangan kita melawan angin sakal. Semua hambatan dan kesulitan. Tapi kita sering banget lupa sama angin buritan yang mendorong kita dari belakang. Entah itu guru yang baik, keluarga yang mendukung, atau bahkan jalanan yang mulus. Sikap lupa sama keberuntungan ini bukan cuma sekedar sifat manusiawi loh. Ini ada harganya. Dan harganya itu mahal banget buat kita semua secara kolektif. Nah, ini akibatnya. Waktu kita lupa sama angin buritan kayak fasilitas umum yang bagus, kita bisa berakhir di situasi aneh ini. Bayangin deh Anda dikasih pilihan, mending punya Porsche tapi jalannya mulus, atau punya Ferrari yang jauh lebih mahal tapi jalannya hancur. Aneh kan, pengalaman Anda justru jadi lebih buruk dengan barang yang lebih mahal. Intinya, ya itu. Gara-gara kita terlalu fokus sama pencapaian pribadi, kita jadi terjebak dalam lomba buat beli barang pribadi yang lebih mewah. Sementara itu, kita lupa berinvestasi pada hal-hal yang kita pakai bareng-bareng. Sekolah, jalan, riset, yang padahal justru jadi fondasi buat kesuksesan semua orang. Terus solusinya gimana dong? Penulisnya punya usul yang menarik, pajak konsumsi progresif. Idenya simple kok, bukan pemasukan Anda yang dipajaki, tapi pengeluaran Anda. Jadi pendapatan tahunan dikurangi tabungan, nah sisanya itu yang kena pajak.
Semakin boros, pajaknya semakin tinggi. Tujuannya bukan untuk menghukum, tapi untuk mendorong kita mengurangi lomba kemewahan dan mau berinvestasi kembali ke fasilitas bersama. Oke, selain bagus buat masyarakat, ternyata mengakui peran keberuntungan itu ada untungnya juga loh buat diri kita sendiri. Dan ini bukan soal meremehkan kerja keras, tapi justru bisa bikin kita lebih kuat. Penelitian nunjukin kalau perubahan cara pandang yang kelihatannya simpel ini ternyata punya efek positif yang luar biasa buat hidup dan karir kita. Manfaatnya banyak banget. Orang yang sadar akan keberuntungannya cenderung lebih bersyukur. Dan ini terbukti bikin lebih bahagia. Mereka juga jadi lebih murah hati. Dan yang paling penting, orang lain jadi lebih suka bekerja sama dengan mereka. Ini kan jadi semacam lingkaran positif buat kesuksesan kita sendiri. Jadi, ini dia paradoks terakhir yang bisa kita bawa pulang. Untuk masa depan, bertindaklah seolah-olah Anda 100% memegang kendali. Tapi untuk masa lalu, lihatlah ke belakang dengan rasa syukur atas semua kebetulan dan keberuntungan yang ikut membantu Anda. Dan ternyata, ya, keduanya bisa benar pada saat yang bersamaan.